Ya, oke. Saya share screen. Mana share screen? Ini share screen. Oke, kita mulai ya. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Ya, suara saya terdengar kencang enggak? Kurang kencang ya suara mic. Dengar ya? Pak Mantap, jelas. Ya, oke. Lagi hujan ya? Di tempatnya hujan nggak? Iya, Pak. Ya, beberapa tempat hujan kadang-kadang suka ada blackout ya. Kita punya berapa pertemuan lagi? Kita sekarang masuk di sini aja. Ya, kalau kita lihat LMS sekarang kita posisi ada di minggu 8 ya, pertemuan 8 ya. Udah nggak banyak waktu lagi ya. Jadi kalau pertemuan 8 ya, karena Anda kuliah nanti Oktober ya. Anda kuliah Oktober. IT governance. Pertemuan 8. Apa nih? CA malam KGS ya. Tanggal 31/8/2021. Oke. Kita ketemu di pertemuan 8 hari ini. Ya, kemudian berarti kita masih ada 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke. Dimas. Ya, oke. Kalau Anda lihat di LMS ya, saya sudah mulai upload soal-soal Oke, seperti yang pernah saya sampaikan, oke ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya punya dua yang pertama adalah dua tugas ya. Yang pertama itu adalah kuis ya, kuisnya udah siap nih. Yang kedua adalah presentasi kelompok ya, gitu ya. Oke, nah untuk kuis saya sudah siapkan soal ada 80 tambah sekitar 150 soal lah, lebih ya, enggak kurang dari 150 soal sudah saya siapkan ya. Jadi kalau Anda lihat di LMS beberapa sudah saya upload ya. Kalau Anda lihat di hari ini, yang pertama ada kuis ya. Di sini ada kuis. Nah, kuis ini bisa Anda coba ya. Walaupun soalnya baru ada 5 ya. Baru saya bikin 5. Ya, jadi kalau Anda lihat di LMS, ini bisa dicoba ya. Saya bikin 5 soal, Anda bisa isi. Walaupun di sini jatuhnya masih uji coba ya. Silakan Anda beradaptasi dengan soal-soalnya. Saya baru bikinin 5 di sini, Anda bisa isi. Ya, nanti ada nilainya ya. Ada 5 soal. Soalnya pakai bahasa Inggris ya. Saya udah dapatkan soalnya. Jadi untuk kuis tinggal saya convert ke format LMS ya. Saya harus includekan di LMS ya. Nah, kalau Anda lihat lagi, ini silakan dikerjakan ya. Saya juga kasih
contoh kuis part 1 gitu ya. Part 1, kenapa part 1? Karena nanti ada part 2, part 3, part 4, ya ada 100 lebih soal ya. Nah ini adalah contoh-contoh soal yang tidak dalam format kuis ya. Ini baru saya share soal-soal seperti inilah. Anda bisa coba-coba baca, kemudian Anda jawab ya. Nanti kuisnya open book ya, open book. Anda boleh buka-buka catatan ya, tapi nanti sifatnya random ya. Ke bahasa Inggris, kemudian mungkin berapa soal gitu ya. Nah, nanti dari sekarang nih saya akan mulai membawa Anda supaya terbiasa lah ya, adaptasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya konsep-konsepnya yang saya sampaikan di e-booknya ya. Beberapa sudah saya sampaikan ya, kalau ada kerjakan di sini. Bisa kita, tapi beberapa juga masih ada yang belum saya sampaikan ya. Oke, coba. Mana yang kira-kira. Ya, ini bisa nih, saya mau tujuh. Ini belum. Integrated. Oke. Ya, ini kayak malam ini ada nih. Kemudian lumayan ini soal susah. Ini juga malam ini nih. Teach mas proses. Oke. Each statement is called gitu. Specific generic cake. Which role in the IT role? Instructing align operation. Ini bisa ini. Cuma satu ini. Owner nggak mungkin ya. Owner nggak mungkin. Stakeholder nggak mungkin. Instructing align operation. Berarti apa? Manajemen ya. Ini malam ini materinya. What item bisa ini kayaknya pernah saya skip ya. What is the resource optimization? Ini dia ya. Resource. Ini kan ada 3 ya. Resource optimization. Resource optimization, satu lagi apa? Value ya. Ini nomor 12 itu bisa. What driver influence stakeholder need? Ini yang politik gitu ya. Stakeholder driver influence stakeholder yang teknologi. Oke, ini malam ini. Enabler ini malam ini ya. Which activity should be done by government? Ini juga sudah ini. Ini dia. Ini juga. Ini malam ini nih materi ini. Enabler dimension. Why the enabler dimension important? Ya, oke. Soalnya susah-susah ya. Soalnya susah-susah ya. Ya, makanya saya kasih bocorannya. Nanti soalnya bukan itu aja ya. Soalnya ada
ada banyak ya. Kalau misalnya Anda mau coba sekarang, silahkan di mana di itu udah saya buka ya di LMS-nya. Jadi Anda silahkan buka LMS, kemudian di situ ada contoh kuis. CA ya. Silahkan misalnya 10 menit lah, 10 menit Anda coba 5 soal yang saya sudah siapkan di LMS ya. Oke. Bisa dibuka nggak? Pertama LMS-nya bisa, kuisnya bisa diakses nggak? 5 soal nggak lama lah. Satu soal 2 menit, satu soal 1 menit, 5 menit selesai itu. Ya, silahkan dicoba ininya 5 soal 5 soal kuis ya. Nanti saya kasih lagi yang soal-soal contoh yang lain. Nanti saya pilihin lah ya. Dari 100 berapa itu yang saya punya. Saya pilihin yang enggak terlalu sulit lah ya. Jadi saya punya soal itu sebanyak mana sih? Pak, mau tanya. Ya, Ini kuisnya kita kerjain sekarang. iya, uji coba aja. Nilai nggak saya ambil. Cuma buat Oh, testing bisa akses apa enggak aja. oh gitu. Jadi kita kayak uji coba aja gitu. Jadi nilai nggak ngaruh kan, Pak? Enggak ngaruh, enggak. Kalau mau diisi asal juga nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah pernah ketemu lah gitu ya, pakai bahasa Inggris gitu kan. Kemudian multiple choice gitu. Kemudian materinya konsep aja gitu ya. Karena nanti prakteknya yang presentasi kelompok. Nah, pastikan Anda bisa akses, kadang-kadang suka bermasalah juga gitu ya. Bisa nggak? Terus Pak, ini kuis ini nanti kita bakal dikasih kuis gitu untuk format. Suaranya kecil Mbak Devi. Halo? Ya, halo. Ya. Jadi kuis ini nanti kita dikasih, Pak. Hah? Suaranya kecil. Gimana? Pak Devi dipakai headset coba.
29. Oke. Ya, gimana tadi Mbak Devi pertanyaannya? Tem 15. Ini udah ada yang banyak nih. Sudah banyak yang coba. Ya, Anissa, Dimas, Fengki, Siti Anissa. Oke, Mbak Devi. Ya. Oke ya, oke. Jadi hari ini untuk kuis saya kasih 5. Kemudian saya kasih 20 ya. Saya punya 150 soal lah ya. Nanti 150 soal itu saya random. Nanti setiap minggunya saya kasih bocorannya gitu ya. Jadi nanti Anda pas mungkin minggu ke-10 atau minggu ke-11 ya, the real quiz-nya itu berlaku dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti soalnya saya random supaya masing-masing beda ya. Kalau mungkin nanti tidak pakai LMS, mungkin saya pakai media yang lain ya, seperti Kahoot atau apa gitu ya. Tapi kalau di LMS enaknya nilai langsung ketarik ya. Di Kahoot mungkin juga bisa ya. Ya, oke, itu satu ya. Jadi saya akan lakukan kuis itu mungkin di minggu ke 11 atau 12 ya, di sini mungkin ada kuis ya, salah satunya di sini. Nah, atau 11 kali ya. Nanti yang ini saya cepetin aja. Atau saya kasih apa namanya? Referensi aja untuk dipelajari ya kalau waktunya nggak cukup. Nah, itu untuk kuis ya. Jadi untuk kuis saya sudah siapkan, saya sudah punya 80 tambah 79 soal ya. Ada 159 ya. Saya sudah punya bank soal banyak 150 soal. Jadi saya nggak kekurangan soal. Jadi, tapi yang jadi masalah mungkin nanti saya pilihkan yang tidak terlalu, yang apa namanya, yang nggak terlalu sulit lah ya. Oke, itu untuk kuisnya satu ya. Jadi disiapkan aja setiap minggunya saya kasih latihan-latihan untuk persiapan lah ya. Jadi tidak langsung kaget gitu. Yang kedua di sini untuk presentasi kelompok ya, Anda mulai sekarang sudah bisa pertama bikin kelompok ya, bikin kelompok. Nah nanti bikin kelompoknya ini maksimal 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3 mahasiswa, jangan sendirian ya, 2 atau 3. Kemudian Anda nanti cari skripsi ya atau tesis yang full ya, yang full ya. Tadi anak pagi juga sudah dapat. Nanti kita pakai metode first come first serve ya. Jadi Anda kalau udah dapat skripsinya, tesisnya share di WA group ya, share di WA group. Yang pertama kali dapat tesisnya atau skripsinya dia, tapi nanti saya ACC dulu, saya lihat dulu bagus apa enggak ya. Itu nanti kemarin kan ada beberapa yang sudah dapat ya tesis kayak Mbak siapa ya, Mbak Elis ya, Mbak Elis ya kalau nggak salah. Sama satu lagi siapa itu saya lupa lagi ya. Oke, jadi silakan disiapkan. Mungkin nanti kita ada tambahan ya. Ada tambahan 1 atau 2 pertemuan untuk UAS-nya gitu ya, presentasi UAS. Ya, jadi totalnya kita ada 14 pertemuan. Mudah-mudahan selesai. Ya, jadi materi kalau nanti tidak sampai ya saya padatkan aja, Anda nanti bisa baca sendiri ya kalau waktunya nggak cukup. Oke.
Oke, atau nanti saya kasih yang versi bahasa Indonesianya ya. Itu satu, jadi silakan bikin kelompok, kemudian cari skripsi atau tesis yang full ya. Anak pagi dapat banyak ya. Mereka bisa dapat ya yang domainnya tentang COVID-5 ya, jangan cari tema yang lain. Ada pertanyaan tentang tugas-tugas ini? Bisa dipahami? Jadi Anda silahkan mulai cari-cari, kemudian share di WA group. Nanti kalau misalnya sudah diambil oleh temannya gitu ya, Anda cari yang lain. Dan anak pagi dapat banyak gitu ya. Saya pikir kesulitan, ternyata enggak tuh, anak pagi dapat aja ya. Kemudian beberapa juga kan yang ketika presentasi referensinya bukan dari jurnal ya, bahkan dari tesis yang full gitu ya. Oke, untuk malam ini materi kita sudah saya upload di LMS ya pakai bahasa Inggris, tapi saya convert ke bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau Anda lihat kemarin kita sudah selesai presentasi ya. Kalau yang belum berarti bikin video ya, upload di YouTube, kemudian nanti taruh linknya di LMS. Sudah saya siapkan sih. Ini ya, yang nggak sempat presentasi, silakan upload linknya di sini ya. Nanti kalau waktunya terbatas nanti saya buka lagi. Ya oke. Malam ini kita akan bahas chapter 5 ya. Chapter 5. Jadi kalau Anda lihat di ebook reference 1 saya. Oke, jadi materi kuis ini sampai chapter 8 ya di sini. Kita sudah bahas chapter 1. Saya skip chapter 2. Kemudian chapter 3 saya bahas sedikit ya. Kemudian kita bahas chapter 4 ya. Kita bahas tentang the 5 principle sudah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada chapter 5 ya, the 7 enabler of COVID-5. Anda harus memahami ini dengan dua alasan. Ya, yang pertama ya, karena ini akan keluar di kuisnya ya, di kuisnya akan keluar konsep-konsep ini. Yang kedua juga itu akan Anda jelaskan juga ketika presentasi gitu ya. Nah, berarti kita punya chapter 5 ya, the 7 enabler of COVID-5. Kita punya chapter 6 ya, domain and process ya, sebagian Anda sudah jelaskan ini ketika presentasi. Kemudian chapter 7 kita ketemu sama implementation of GIT ya, with COVID-5 ya. Di sini ada contohnya. Kemudian chapter 8 ya, di sini adalah proses penilaiannya, dan beberapa juga sudah menyampaikan ketika presentasi ya, COVID-5 proses assessment model ya. Share screen-nya kan nggak ada. Oh, sorry. Iya ya, share screen-nya lupa ya. Sudah belum? Ya sudah Pak. Ya, tadi saya matiin nih. Ya, kita ulangi lagi ya. Gimana tadinya?
Ntar ya, aduh aja. Ya, oke. Anda sudah coba. Saya nggak tahu tadi saya sempat share screen nggak tentang ini ya. Jadi kita ada 8, 9, 10, 11 ya. 12 mungkin kita tambah 1 atau 2 untuk presentasi. Kuis sudah siap ya, tinggal diupload ke LMS. Kemudian Anda bikin kelompok ya, 2 sampai 3 mahasiswa. Kemudian cari skripsi tesis yang full ya. Kemudian Anda share di WA group. Yang pertama kali dapat maka dia yang saya berikan untuk pembahasannya ya. Oke itu. Kemudian malam ini kita akan masuk ke chapter 5 ya. Jadi kalau Anda lihat ebook yang saya jadikan rujukan ya. Jadi nanti kuisnya itu semua dari sini teorinya ya. Chapter 1 udah kita bahas, chapter 4 udah kita bahas ya. Nanti beberapa poin di sini pasti keluar ya, atau semua kayaknya ya. Kita sudah bicara tentang the 5 principle ya, saya pikir secara detail juga. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada chapter 5. The 7 enabler of COVID-5 ya, kita akan bicara tentang enabler dimension. Nanti Anda lihat-lihat dengan soal yang sudah saya share ya, yang part 1. Kita bicara tentang enabler performance management. Kita bicara enabler 1 to 7, tapi nggak selesai sepertinya malam ini. Kemudian kita masuk kepada chapter 6, domain and process. Ya, di sini Anda sudah jadikan ini presentasi kemarin ya. Anda sudah saya ajak kepada domain-domainnya dan proses-prosesnya. Kemudian chapter 7, kita bicara tentang implementation of GIT with COVID-5 ya. Understanding the enterprise, factor of successful implementation. Kemudian life cycle approach to implementation, COVID chapter 8. Ini adalah proses assessment modelnya ya. Ini juga banyak ada di jurnal-jurnal juga dibahas ya, sampai sini ya. Kalau di sini di source list-nya saja. Jadi mudah-mudahan poin-poin itu bisa Anda pahami ya. Jadi siap-siap kuis sama UASnya. Jadi nanti tiap minggu saya cicil ya contoh-contoh kuisnya. Nanti ketika kuis saya kasih waktu mungkin sejam atau lebih. Nanti soalnya kita random dari 159 ini di random, nanti Anda dapat yang mana gitu ya. Oke, malam ini kita masuk ke chapter 5 ya, chapter 5. Kita bicara tentang ya, kita akan bicara tentang the 7 enabler of COVID-5 ya. Kelihatan nggak layarnya? Kecilan nggak? Kurang gede? Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke, saya tetap menyampaikan versi bahasa Inggrisnya, walaupun nanti kalau Anda mau lihat di PDF yang saya sudah upload di LMS-nya juga sudah ada versi bahasa Indonesianya ya. Oke, kita mulai saja. Ya, jadi poin-poin ini akan Anda ketemukan di kuis ya. Ya, kita akan ketemu dengan the 7 enabler ya, enabler ya, dari kata enable ya, yang membuat menjadi bisa gitu ya. The 7 COVID-5 enabler were outlined in chapter 4. Ini sudah kita bahas ya, walaupun tidak kita bahas detail karena kita bahas di sini.
under the principle 4 ya. Jadi principle 4 di Kabut 5 bicara tentang enabling a holistic approach ya. Where it was made clear that enabler need to work together if governance is to be achieved ya. Di prinsip 4 ini ya, kalau Anda masih ingat kita bicara tentang 5 prinsip yang diangkat di Kabut 5 ya, ini Anda harus pahami, Anda harus hafal karena nanti pasti keluar di kuis ya. Jadi kuisnya akan terbatas waktunya, tapi saya kasih latihan tiap minggu gitu ya. Anda saya kasih bocorannya, jadi pas waktu ujiannya juga Anda boleh buka-buka catatan ya. Ya, jadi di chapter 4 kita bicara tentang the 5 principle, ini sudah kita bahas ya. Kalau ya nanti saya pikir sudah saya upload juga di LMS-nya ya. Kita bicara tentang the meeting stakeholder need ya, kita udah panjang lebar bicara tentang stakeholder. Kita bicara tentang covering the enterprise end-to-end ya, bahwa ini meliputi semua bagian. Kemudian applying a single integrated framework juga sudah ya. Kabut 5 ini gabungan dari beberapa standar. Nah, sekarang kita masuk kepada enabling a holistic approach ya. Yang dikatakan sebagai a holistic approach di sini adalah ketika kita menjalankan enabler ya. Jadi lebih kepada menjalankan enabler. Oke, jadi this chapter bab ini akan berbicara tentang the 7 enabler of this chapter discusses each of the 7 category of enabler in depth ya. Tapi sepertinya kalau melihat waktu ini baru pengantarnya aja lah ya, minimal 1 deh saya sampaikan. Itu banyak nanti keluar di kuisnya ya, bicara tentang prinsip yang pertama. Ya, ini bahasanya. Silahkan, ini saya ambil langsung dari Google Translate-nya. 7 enabler Kabut 5 diuraikan dalam bab 4 di bawah prinsip nomor 4, yaitu mengaktifkan pendekatan holistik ya, di mana dijelaskan bahwa enabler perlu bekerja sama ya. Jadi ada beberapa enabler itu perlu bekerja sama jika governance ingin dicapai ya. Nanti kita lihat poin-poinnya. Bab ini membahas masing-masing dari 7 kategori enabler secara mendalam. Ya, maka pertanyaannya, lebih paham yang mana? Paham bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Mbak Devi. Iya Pak, kenapa? Kedengeran nggak penjelasan saya? Iya, kedengeran. Oh, kedengeran. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Di sini ada poin-poinnya. First of all, yang pertama, each enabler is expressed in terms of 2 concept ya. Ini dipahami banget, ini pasti keluar di kuisnya. Jadi ketika kita bicara enabler, itu kita akan bicara tentang 2 konsep. Yang pertama adalah enabler dimension ya. Kita ketemu sama istilah namanya apa? Enabler dimension. Oke. Yang kedua adalah enabler performance management. Oke, jadi di sini ibaratnya pengantarnya saja. Masih kita bicara tentang terminologi ya. Kita bicara tentang terminologi yang digunakan gitu ya. Istilah-istilah yang digunakan ketika bicara tentang enabler. Yang pertama apa tadi? Enabler dimension. Yang kedua apa? Enabler performance management. Ya, pertama-tama setiap enabler dinyatakan dalam 2 konsep ya. Dikatakan sebagai enabler dimension atau dimensi pemberdaya, atau enabler performance management atau manajemen kinerja pemberdaya. Kayaknya kita lebih enak pakai bahasa Inggrisnya aja ya. Kita lanjut. Di sini ada penjelasan. Ketika kita bicara dimension, the word dimension is used considerably by Kabut 5. Jadi Kabut 5 ini menggunakan istilah dimension itu di beberapa tempat. Yang pertama dia gunakan dalam proses dimension. Yang kedua adalah capability dimension. Ini tadi ada di quiz nih ya. Yang ketiga adalah enabler dimension.
kita sedang bicara apa? Kita sedang bicara enabler dimension, ya. Kita sedang bicara enabler dimension di sini. Kita sedang bicara enabler, kita bicara tentang enabler dimension. Tapi di sini sedang bicara kata dimensi. Oke, kata dimension itu digunakan tidak hanya di enabler dimension, tapi juga apa? Ada process dimension sama apa? Capability dimension. Kita gitu ya. Jadi ada process dimension, capability dimension, sama enabler dimension. Oke, bisa skip aja. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian dari dimension. Ya, tadi kita bicara tentang enabler, sekarang kita bicara tentang dimension. Dikatakan di sini, dimension is best understood as meaning aspects. Ya. Jadi ketika bicara dimensi itu sebenarnya kita bicara tentang aspek-aspek. Gitu ya. Kita bicara tentang aspek-aspek. Ini pengantarnya, nanti ini semua kita pakai di separate enabler-nya gitu ya. Or set of element, ya. Apa itu set? Set ini adalah himpunan atau kumpulan, ya. Himpunan atau kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari elemen-elemen gitu ya. Jadi dimensi itu bisa berarti aspek-aspek atau himpunan dari elemen-elemen. Itu adalah dimension. Nah, tapi kalau bicaranya proses dimension, ya, proses dimension cover the aspect of every Qubit 5 process in terms of their name, their purpose, and their practice, and so on. Jadi, dimensi ya paling mudah dipahami sebagai makna aspek ya, atau kumpulan dari elemen. Ya. Nah, itu dimensi. Tapi kalau kita bicara dimensi proses, ya tadi apa artinya? Proses dimension itu adalah segala aspek dari setiap proses Qubit 5. Apakah nama proses, apakah tujuan proses, apakah praktek dari proses, maka itu kita bicara apa? Proses dimension. Bisa dipahami ini? Ini baru menjelaskan istilah-istilah aja ya. Oke, itu adalah dimensi proses. Tapi kalau kita bicara tentang the capability dimension, ya ini tadi saya lihat ada di quiz ya, the capability dimension. Kalau the capability dimension cover the aspect of process assessment model. Ya, capable itu mampu ya, bisa gitu ya. Assessment itu pendampingan ya. Jadi the capability dimension cover the aspect of the process assessment model needed for assessing the capability of every process system of a big level. Jadi setiap proses tadi perlu kita hitung lah levelnya gitu ya. Itu menggunakan proses namanya adalah proses assessment model ya. Ini kalau di jurnal di pembahasan terakhir ya. Ini nanti kita bahas di chapter 8 ya. Oke, chapter 9. Oke, itu adalah the capability dimension. Nah, yang kita bahas sekarang adalah ini ya. Kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang enabler dimension. Oke. Nah, enabler dimension ini dia melingkupi aspek-aspek ya. Dari setiap enabler. Enabler dimension cover aspect of every enabler and this aspect are. Jadi ketika kita bicara dimensi enabler, maka kita bicara stakeholder, kita bicara goal, kita bicara life cycle, dan kita bicara good practice. 5 ini. Jadi 5 elemen ini ya, 5 elemen ini itu adalah enabler dimension gitu ya. Oke, tapi jadi seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang proses dimension, ya, kalau kita bicara proses dimension, maka kita bicara nama dari proses, kita bicara tujuan dari proses, kita bicara apa prakteknya gitu. Itu adalah dimensi proses. Kalau kita bicara assess, kita bicara bagaimana menghitung dari prosesnya, maka kita bicara tentang apa? The capability dimension, dimensi capability. Ya, ini aspeknya adalah the process assessment model sama proses atribut ya, to use to access each level. Nanti kita bahas di chapter
Berapa ini? 9 ya, 9. Tapi kalau kita bicara enabler dimension, ya, nanti kita bahas satu-satu. Nanti ada 7 enabler, maka setiap enabler itu akan bicara tentang masing-masing dimensi ini. Ya, setiap aspek inilah. Apa aja? Stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Gitu ya, ini sudah saya sampaikan. Oke, ini bahasa Indonesianya. Dimensi enabler mencakup aspek dari setiap enabler, dan aspek-aspek tersebut adalah pemangku kepentingan, stakeholder tadi, sasaran, goal, lingkaran kehidupan. Apa lingkaran kehidupan? Life cycle, sama di sini pakai istilahnya good practice ya. Bukan best practice tapi good practice. Oke, latihan yang baik. Habis ya. Ini habis untuk part 1. Kita lanjut di part 2-nya. Ya. Di sini kenapa saya bedain, karena dia bicara tentang performance, enabler performance management ya. Yang mana ini? Yang enabler performance management ya. Jadi urut-urutannya adalah, ini masih nyambung sama yang tadi ya. Karena ini saya ambil dari chapter 5 ya, di sini ya. Jadi kalau Anda lihat awal pertama kali ketika kita bicara enabler ya, maka kita bicara dua konsep. Yang pertama adalah enabler dimension. Nah, ini udah selesai kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua. Yang bicara tentang apa? Enabler performance management gitu ya. Kita masuk kepada enabler performance management. Ya, oke. Part 2-nya ini ada di 35 ya. Ya, oke. Performance of enabler is managed in Commit 5 through the assessment of each of the 4 enabler dimension ya. Di sini dikatakan performance of enabler ya, berarti apa? Tingkat apa sih? Performance itu apa sih performance? Unjuk kerja ya. Ya. Jadi enabler itu bisa dilihat unjuk kerjanya gitu ya. Melalui apa? Melalui assessment ya, pendampingan, penghitungan dari setiap 4 enabler dimension. Ya, jadi cara menghitung enabler ya, dengan cara apa? Dengan cara menghitung setiap enabler dimensionnya. Enabler dimensionnya itu apa? Stakeholder, goal, life cycle, and good practice. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Nah, assessment itu apa? Yang dimaksud dengan assessment adalah assessment is simply conducted by asking. Ya, by apa? Dengan cara ya ditanya aja. Jadi kita bikin pertanyaan. A question to determine whether each enabler dimension has been achieved, yeah, and specifying metric that can be used to measure the extent of the achievement. Yeah. Oke. Ya. Jadi di sini berbicara tentang bagaimana sih cara mengukur enabler. Cara mengukurnya gampang aja ya, kita melalui penilaian dari keempat enabler dimension. Apa aja? Stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Nanti kalau lama-lama Anda kelihatan, ini maksudnya mau kemana gitu ya. Assessment is simply conducted by asking. Jadi assessment itu pendampingan ya. Assessment is simply conducted by asking ya, dengan cara bertanya a question to determine whether each enabler dimension has been achieved and specifying metric that can be used to measure the extent of the achievement. Jadi nanti kita punya 7 enabler. Dari 7 enabler ini akan masing-masing memiliki 4 enabler dimension ya. Nanti ada bicara tentang stakeholder, nanti akan bicara tentang goal, ada bicara tentang life cycle, ada bicara tentang good practice. Nah, assessment-nya gimana? Assessment-nya adalah dengan cara bertanya untuk mendetermin itu, memastikan
apakah ya enabler itu has been achieved ya, apakah sudah dijalankan atau tercapai. And specifying metric ya, juga kita punya metrik penghitungan that can be used to measure the extent of the achievement ya. Untuk mengukur extent itu apa extent? Mengukur sejauh mana pencapaian. Tadi bahasa Inggrisnya, kita switch ke bahasa Indonesia. Kinerja enabler dikelola di Kebet melalui penilaian masing-masing dari 4 dimensi enabler ya. Jadi kinerja, tadi saya bilang unjuk kerja ya. Kinerja enabler itu dihitung melalui penilaian masing-masing dari 4 dimensi. Stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Penilaian hanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah setiap dimensi telah dicapai dan menentukan metrik yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian. Ini sebenarnya sedang bicara apa? Sedang bicara tentang holistic approach ya. Kayak gitu. Ya ini baru poin-poin pendahuluannya aja. Nah, seperti apa? Seperti ini. Ini adalah enabler performance management yang tadi ya bicara tentang question sama metric. Jadi bagaimana kita menghitung performance dari enabler dengan cara bertanya dan juga membuat metrik ya. Nanti kita lihat ada dua tipenya. Aduh. Nah, di sini ingat baru kita bicara tentang enabler dimension. Nanti gimana Pak? Nanti dari masing-masing enabler dimension ini kita akan terapkan di setiap enablernya. Bentar. Chapter 5. Nah, kalau Anda sudah lihat big picture-nya, Anda bisa paham, oh ini nyambungnya ke sini ya Pak. Oke, jadi saya coba mengikuti e-book ini ya, supaya terarah lah ya. Kalau Anda mau cari buku sendiri ya silahkan. Oke, nah jadi nanti dari setiap enabler ini, mungkin saya nggak jelaskan semua ya satu-satu, saya cuma sampaikan poin-poinnya saja. Jadi nanti kita akan ketemu sama enabler pertama di sini. Ya, enabler pertama itu bicara tentang principle, policy, and framework. Ini pasti keluar di quiz ya. Nah, dari masing-masing enabler ini kita akan bicara enabler dimension. Kita akan bicara tentang stakeholder, kita akan bicara tentang goal, kita akan bicara life cycle, kita akan bicara tentang good practice. Tapi yang terkait tentang enabler yang pertama tadi. Nanti kita masuk ke enabler yang kedua. Enabler yang kedua apa? Tentang proses. Ya, nanti kita bahas apa itu proses sedikit. Kemudian kita bicara, ketika bicara proses, stakeholdernya siapa aja. Di sini udah lengkap ya. Kemudian kita bicara goalnya gimana gitu ya. Kemudian life cycle-nya seperti apa. Good practice-nya juga seperti apa. Kita masuk kepada enabler ketiga, organizational structure. Stakeholdernya siapa aja. Goalnya seperti gimana, life cycle-nya seperti apa, dan selanjutnya. Nah, yang baru saya sampaikan di sini adalah baru pendahuluannya, gitu ya, baru pendahuluannya. Jadi kita akan ketemu dengan 7 enabler tadi, ya. Tapi kita coba breakdown menjadi beberapa. Di sini ada 2 konsep. Yang pertama adalah enabler dimension, ya. Ini udah kita bahas. Yang kedua adalah enabler performance management. Tadi kita sudah breakdown apa itu dimension ya. Kita sudah breakdown dimensi dipakai di mana saja ketika COVID-5 digunakan di COVID-5. Kemudian kita bicara enabler dimension itu ada 4 ya, ada 4 aspeknya. Nah, dari sini kita lanjut kepada kita bicara tentang ya biar Anda agak nyambung ya. Kita bicara tentang enabler performance management. Ya, jadi bagaimana kita mengukur kinerja dari enabler. Caranya gimana? Caranya adalah dengan
assessment dari 4 enable dimension tadi. Caranya gimana? Assessment itu adalah caranya dengan bertanya atau kita bikin metrik gitu ya. Oke, nah ini kita masuk ke sini. Nah, nanti ini semua kita akan ada di setiap enabler. Enabler itu adalah apa? Yang membuat menjadi enable bisa gitu ya. Nah, jadi nanti di setiap enablernya kita akan bertanya seperti ini. Ya, di stakeholder, di goal, di life cycle, sama di good practice. Kalau di stakeholder pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah are stakeholder need address ya? Apakah kebutuhan stakeholder tercapai? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di goal, are enable goal achieve ya? Apakah enable goal tercapai? Kalau di sini kan stakeholder need ya, kebutuhan dari stakeholder. Kalau ini adalah enable goal-nya. Ini poin-poin dari sini ya. Kemudian kalau di life cycle, apakah life cycle manage? Yang keempat adalah apakah good practice apply? Nah, nanti ada pembahasan bahwa yang dua ini adalah pendukung gitu ya. Yang dua ini adalah pendukung ya. Kemudian yang sebenarnya yang menjadi pokoknya adalah dua di sini. Maka nanti ketemu dengan lag indicator sama lead indicator. Kalau lead indicator itu yang mengarahkan gitu ya. Kalau lag indicator berarti memang sudah tercapai gitu ya. Kalau contohnya kalau Anda ikut ujian gitu ya, kemudian ada kisi-kisi gitu ya, ada kisi-kisi ujian. Nah, kalau ujian itu adalah lead indicator, kalau kisi-kisi ujian ini adalah lead indicator. Jadi kalau misalnya Anda kisi-kisinya bagus, maka menunjukkan bahwa nanti kira-kira ujiannya bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan question di is life cycle manage sama are good practice apply. Kalau life cycle-nya dijalankan dan good practice dijalankan, bukan berarti ujiannya bagus, tapi mengarahkan bahwa ujiannya akan bagus. Itu pembedaan antara lag indikator sama lead indikator gitu ya. Ini di bawah juga dibahas di sini. Ya. Di sini dikatakan metric that measure how successfully life cycle management is taking place ya. Ini sebenarnya penjelasan yang tadi saya berikan. Metric that measure how successfully life cycle manage is taking place and how well good practice are being applied. Di sini dikatakan do not indicate that desired outcome are being achieved ya, but they are likely to indicate that enabler are being successfully run, which is likely to lead to desired stakeholder need and enterprise goal being achieved. Itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika life cycle dari enabler sudah dijalankan, sudah di-manage, dan good practice sudah dijalankan, itu bukan berarti bahwa tujuannya tercapai, gitu ya. Dia hanya indikasi bahwa ketika dijalankan maka biasanya maka stakeholder need-nya tercapai, enabler goal-nya juga tercapai, gitu ya. Itu contohnya. Sebenarnya di sini juga dibahas ya. Di sini dibahas ya. Di sebenarnya tadi yang saya berikan, tapi poinnya di sini ya. However, only measurement of the achievement of stakeholder need ya and enterprise goal will actually indicate that it is the case. Ya, berarti measurementnya itu harus dari stakeholdernya sama goalnya, dari enablernya tercapai. Life cycle hanya pendukung saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini ya, metrik yang mengukur seberapa sukses manajemen siklus hidup berlangsung dan seberapa baik praktek yang diterapkan tidak menunjukkan hasil yang diinginkan telah tercapai, tetapi cenderung menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan berhasil dijalankan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita menjalankan proses apalah semua ya, itu sudah kita jalankan, best practice sudah kita jalankan gitu ya. Itu mengarahkan bahwa tujuan akan tercapai gitu ya. Tapi kalau misalnya
life cycle-nya tidak dimanage, kemudian good practice dijalankan, itu juga menunjukkan bahwa tujuannya sepertinya tidak bakal tercapai gitu ya. Kalau mahasiswa nggak dikasih tugas banyak gitu ya, itu mahasiswa nggak bakal ngerti gitu ya. Kalau contohnya di kita gitu ya, manajemen pendidikannya ya. Oke, itu sudah saya sampaikan. Namun hanya pengukuran pencapaian kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan. Sudah ya, sudah saya sampaikan tadi. Ini sama tadi, a good analogy. Ini kayak kisi-kisi sama ini kalau di sini training course sama exam result ya. Ada sertifikasi, kemudian ada pelatihan gitu ya. Ini sama lah seperti tadi ya. Ini agak rumit. Ya, itu adalah bicara tentang konsep dari enabler dimension dan enabler performance management. Nah, sekarang kita masuk kepada enabler yang pertama. Oke. Ya, ini saya memang harus saya sampaikan. Pertama karena memang saya mau ngajak Anda ke kuis ya. Jadi saya pengen Anda merasakan bagaimana sertifikasi. Ini soalnya saya beli ini ya. Saya beli langsung. Jadi soalnya memang pelatihan untuk COVID-5 ya. Jadi kalau nanti soalnya agak-agak susah memang ini buat sertifikasi COVID aslinya gitu ya. Jadi nanti kita lihat apakah Anda bisa mengerjakan atau tidak. Nah, untuk Anda bisa mengerjakan, maka saya harus menyampaikan teori-teorinya gitu ya. Oke, dan Anda nanti baca-baca lagi ya. Kita masih ada 20 menit, saya pikir saya akan jelaskan tentang enabler yang pertama. Siapa aja yang masih mendengarkan di sini? Halo guys. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Oke. ya Pak. Kita masuk kepada enabler yang pertama ya. Oke, di sini bicara tentang suara saya masih ada? Masih Pak. Pak. Ada, Pak. Masih Pak, masih ada, Pak. Ya, malam ini kita masuk membahas tentang enabler yang pertama. Dari enabler dimensionnya semua nanti kita bahas ya. Tapi kita bicara dulu konsepnya. Ya, ini agak tinggi bahasanya ya. Agak tinggi bahasanya, tapi saya pengen menyampaikan gitu ya. Biar kerasa kuliah beneran gitu ya. Yang pertama kita bicara tentang prinsipal, ya, policy and framework ya. Kita sedang bicara tentang enabler ya. Kita bicara tentang enabler pertama. Kita bicara tentang prinsip ya. Kita bicara tentang policy ya. Policy itu apa? Policy itu kebijakan ya, kalau pemahaman saya itu kebijakan sama framework ya. Framework itu udah jadi bahasa kita ya. Oke, ini tadi saya lihat juga ada di soal COVID-nya ya, ada di soal kuisnya ya. Jadi beberapa poin di sini itu tadi ada di 20 soal tadi ya. Saya punya 80 tambah 79 soal. Ya, saya punya akses ke sini. Ya. Oke, jangan takut salah jawaban ya. Saya punya jawaban benernya. Jadi nanti disangkanya, jawabannya salah enggak ya. Oke, kita bicara tentang prinsip ya. Jadi di COVID-5 ya. Kalau kita bicara tentang konsep gitu ya. Nah, mungkin di kelas ini pernah saya sampaikan. Kita bicara tentang proof of concept gitu ya. Ya, kalau konsep ini berarti teori-teorinya gitu ya. Tapi kalau proof of concept di sini katakanlah prakteknya gitu ya. Kalau kita bicara algoritma, ini adalah teori-teorinya, di sini adalah aplikasinya, codingannya gitu. Kalau kita bicara COVID-5, maka kita bicara tentang teori-teorinya. Kalau proof of concept-nya berarti bagaimana di lapangannya diimplementasikannya. Nah, sekarang kita bicara tentang principles ya. Principles are the governing bodies expression of its fundamental value and assumption
that is used to express its view concerning the belief of enterprise and the direction it has intention of driving to. Nah, ini bahasanya bagus banget ya. Bahasanya di awan semua ini ya. Oke, kalau bahasa Indonesia gimana Pak? Ya. Prinsip adalah ekspresi badan tata kelola dari nilai-nilai dan asumsi fundamentalnya yang digunakan untuk mengekspresikan pandangan mengenai keyakinan perusahaan dan arah yang ingin dituju. Oke, saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Ya, principle are the governing bodies expression. Jadi konteksnya adalah ekspresi dari governing body. Dari apa? Dari fundamental value. Ya. Ini kalau kita bicara fundamental value, Anda lagi belajar Pancasila ya? Betul? Anda lagi belajar kewarganegaraan bukan? Betul, Pak. Ya, jadi fundamental value apa? Ini adalah nilai-nilai luhur gitu ya. Nilai-nilai luhur. Kemudian kita bicara tentang asumsi. That is used to express its view concerning the belief of the enterprise. Ya. Jadi setiap perusahaan pasti dia punya prinsipnya gitu ya. Biasanya ya katakanlah ada ownernya gitu ya. Ownernya itu punya visi gitu ya. Ownernya punya misi gitu ya. Ownernya punya mimpi gitu ya. Nah, maka sebenarnya ini adalah prinsip yang paling tinggi gitu ya, yang dijunjung di perusahaannya. Ya, perusahaan pasti tidak hanya bicara tentang business value gitu ya. Kalau kita bicara bisnis ya, ada namanya tangible value. Ya, ada tangible value sama intangible value. Ya, ini ada value-nya. Ada value-nya. Di sini kalau tangible value adalah keuntungan yang bisa diukur gitu ya. Tapi kalau intangible value itu adalah keuntungan tidak bisa diukur ya. Ini ibarat ini semuanya dalam bentuk keuntungan gitu ya. Tapi kalau intangible value itu seperti apa? Apalah misalnya ada perusahaan yang memang benar-benar ingin memajukan apa namanya orang Indonesia gitu ya. Seperti kasus di kita gitu ya. Kita itu sebenarnya dibeli sama orang yang bergerak di bidang transportasi ya, kalau Anda pengen tahu ya. Jadi Sistemik Global itu dibeli sama orang yang punya BIS Mayasari Bakti gitu ya. Jadi yang biasa main transportasi, dia main di pendidikan, karena dia punya visi ya, ingin membantu pendidikan di Indonesia. Kita pengen bikin gedung baru di sebelah, itu semua dibiayain sama mereka gitu ya, sama ownernya. Pasti nanti di perusahaan lain juga sama gitu ya, mereka punya prinsip-prinsip yang menjadi nilai-nilai yang mereka junjung gitu ya. Itu yang menjadi direction, menjadi intention yang driving itu yang membawa arah gitu ya. Seperti itu, pasti ada. Nanti di bawahnya juga ada penjelasan yang lebih detailnya. Oke. Ini yang tadi saya katakan ada di quiz di sini ya. Principle are used to communicate ya. Jadi prinsip digunakan untuk berkomunikasi both internally and externally and to ensure sound stewardship of asset that belong to the shareholder of commercial enterprise or citizen of a public sector enterprise. Oke, saya butuh bahasa Indonesianya di sini. Ya, prinsip digunakan untuk berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal dan untuk memastikan pengelolaan aset yang baik yang dimiliki oleh perusahaan komersial atau warga perusahaan publik. Ya, itu maksudnya ada komunikasi ya. Kita lanjut. Ya, di sini ada poin. Principle can be viewed as expansion of the mission. Nah, tadi saya bilang katakan ya. Jadi prinsip itu adalah turunan ekspansi ya dari misi dan visi gitu ya. Dari misi ini adalah misi statement. Jadi di setiap perusahaan pasti dia punya visi, punya misi. Ya, perguruan tinggi juga dituntut punya misi, punya visi gitu ya. Jadi prinsip dapat dilihat sebagai expansion, itu bisa dikatakan apa ya, perluasan gitu ya. Ya, perluasan dari pernyataan misi dan visi. Contoh dokumen bertanggung prinsip adalah piagam etika dan piagam tanggung jawab sosial. Nanti saya bawa Anda ke pernyataan yang menurut saya baik sekali ya.
Jadi nanti mereka ada dokumen-dokumennya ya, dan di perusahaan juga dituntut untuk bikin dokumen ini prinsip ya. Contohnya adalah Ethic Charter and Social Responsibility Charter. Charter itu piagam ya. Jadi piagam etik ya, piagam etik sama piagam tanggung jawab sosial ya, nyambung ke sana. Nah, di sini ada pernyataan yang ideal banget ya. Ini ada, coba kita bahas ya. Di sini sedang bicara prinsipal itu, satu dokumen yang bicara tentang prinsipal adalah bicara tentang Social Responsibility Charter. Oke, ini saya sambung di sini. A Social Responsibility Charter, charter itu piagam ya, was devised, apa itu devised? Dirancang ya, oke, dirancang by the World Bank as a document that state, ya, ini dicatatnya, the commitment of business to contribute to sustainable economic development. Nah, ini sini ya. Jadi prinsip dari perusahaan itu adalah yang ini nih. Ini indah banget ya. Kalau setiap perusahaan menjalankan ini, kayaknya nggak perlu ada demo-demo gitu ya. Oke, ya. The commitment of business to contribute to sustainable economic development. Ya. Jadi di sini dikatakan setiap perusahaan itu punya komitmen untuk apa namanya, sustainable itu apa? Kuat ya. Sustain itu bertahan ya. Coba kita lihat bahasa Indonesia. Oke. Komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oke, saya pakai kata ini. Dengan cara apa? Bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi perusahaan itu punya tanggung jawab seperti ini. Ya, oke, dengan cara yang baik untuk bisnis dan baik untuk pembangunan. Ya. Jadi kalau Anda dengar istilah itu, karena memang perusahaan itu dituntut seperti itu ya. Jadi perusahaan itu tidak hanya mengambil untung gitu ya, tapi mereka punya tanggung jawab untuk to improve ya the quality of life. Oke, Anda sekarang sudah saya sampaikan. Jadi ibaratnya itu adalah prinsip dari sebuah perusahaan ya, tidak hanya bicara tentang keuntungan secara tangible ya, tapi bicara tentang keuntungan yang intangible tadi ya, yang tidak bisa diukur gitu ya. Oke, kemudian dikatakan prinsip should be brief and simple ya. Brief and simple. Simple itu sederhana, brief itu singkat ya. Prinsip harus singkat dan sederhana. Kita bisa berbicara tentang prinsip ya, tapi nanti banyak keluar di kuis. Oke, based on principle ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kaitan antara principle sama policy. Based on principle, governance body provide policy to management to formally convey what has to be accomplished by management. There is policy R nih ya. Jadi policy adalah the rule and guidance on the overall intention and direction. Ya, jadi untuk mengimplementasikan, untuk menjalankan prinsipal ya, director atau government body menyediakan policy. Jadi policy itu turunan dari prinsipal ya, to management. Jadi dia turunkan ke siapa? Dari director diturunkan ke manajemen ya, ibaratnya to convey, untuk menyatakan what has to be accomplished by management ya. Jadi government, tata kelola, director ini akan menyediakan polisi yang diberikan kepada manajemen untuk dijalankan. Apa-apa saja harus dicapai gitu ya. That is the policy or the rule and guidance on the overall intention and direction. Jadi policy adalah aturan-aturan ya, guidance, petunjuk-petunjuk gitu ya, dari overall intention and direction. Ini ibaratnya masih bicara tentang konsepnya lah ya, bicara tentang polisinya, prinsipnya ya. Kita belum bicara tentang domain, kita juga bicara tentang apa namanya, IT goal-nya, domainnya ya. Di sini masih level atasnya lah, masih
turunan visi misi, kemudian prinsipal kepada policy gitu ya. Berdasarkan prinsip, badan tata kelola memberikan kebijakan kepada manajemen untuk menyampaikan secara formal apa yang harus dicapai oleh manajemen, yaitu kebijakan adalah aturan dan pedoman dengan maksud dan arah secara keseluruhan. Kalau saya lebih nyaman pakai bahasa Inggrisnya ya. Oke, sekarang kita masuk kepada framework ya. Udah 8 menit lagi ya. Framework are governance tata kelola. Jadi framework adalah tata kelola and management framework that ensure ya. Ensure itu memastikan proper government and management of enterprise IT by the provision of structure, guidance, and tools. Ya. Jadi framework itu ibaratnya kumpulan ya, kumpulan standar lah ya, kumpulan standar gitu ya. Kalau kita bicara framework ya, berarti sudah ada pihak ketiga yang menyediakan, kita tinggal pakai aja. Tapi di sini kita bicara framework yang spesifik pada bicara tentang apa? COVID-5 ya, pada tata kelola IT. Jadi framework itu adalah government, tata kelola dan manajemen framework yang memastikan government and management of enterprise IT by provision of structure. Provision. Ini dia ya. Cara kerja adalah tata kelola dan kerangka manajemen yang memastikan tata kelola dan manajemen perusahaan yang tepat dengan menyediakan struktur, panduan, dan alat. Ini dia sedang bicara tentang COVID-5. Jadi COVID-5 adalah salah satu contoh dari framework ya. Kemudian dikatakan policy need to be a part of overall governance management framework dari self is the structure. Policy harus menjadi bagian dari overall government and management framework ya. Jadi policy ini harus ada gitu ya di framework governance dan framework management ya. There is SAP is the structure into which all policy fit and link to underlying principle of the enterprise ya. Oke, jadi framework itu harus ikutin policy lah, gampangnya kayak gitu ya. Jadi framework itu dijalankan untuk memastikan policy dijalankan. Ya, oke. Di sini baru kita bicara tentang enabler dimension ya. Tapi saya pikir nggak saya lanjutkan, waktunya sudah 19.54. Saya pengen foto-foto aja dulu. Ya, coba silakan diaktifkan kameranya. Saya mau tahu siapa aja yang masih aktif. Silakan dalam hitungan kelima diaktifkan kameranya. Ya, Mas Lanang masih ada, Mbak Esa masih ada. Ya, oke. Ya, 3. Bentar, saya banyakin ininya dulu. Oke ya. 3, 2, 1. Saya screenshot. Ya, 3, 2, 1. Berikan senyum terbaiknya. Mbak Nurul Aini. Pak Firdan nggak kelihatan. Oke. You can access it in your WA group ya. Ya, oke. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Malam ini baru pembukaan pada enabler ya. Jadi kita bicara ada beberapa konsep ketika bicara enabler ya. Dari enabler dimension sama prosesnya. Kemudian kita bicara enabler dimension ada beberapa, tadi ada 4 ya. Kemudian kita baru bicara pada, coba sekarang kalau Anda saya bawa kepada soal dari tadi kan kita sudah bicara tentang prinsip ya. Kalau saya bawa Anda kepada soal, kelihatan nggak? Ya, coba tadi. Mana yang bicara tentang
Ini dia. Which is requirement of the framework element within the principal relation with model? Oh, tapi tadi kayaknya nggak ada ya. Mungkin di bawah nanti. Oke. Oke. Ada. Coba ini udah bisa jawab belum? Why I the enabler dimension of import? Bisa ini, udah bisa ini. Apa Mas Lanang kira-kira ini jawabannya? Why are the enabler dimension important? Mengapa dimensi enable itu penting? Apa kira-kira jawabannya? Ada yang mau jawab? They facilitate the planning, building, running, and monitoring of entities IT. A link between COVID-5 to other standard and framework is provided. They allow an entity to manage its complex interaction. A link between governance and management is provided. Apa kira-kira jawabannya? Ya sudah. Oke, nanti masih banyak ya. Ini sebagian aja ya. Oke. 2 menit lagi, saya pikir cukup. Tapi kita sudah mengarah pada akhir ya. Jadi akhirnya saya minta untuk mengerjakan kuis dan presentasi kelompoknya gitu ya. Oke, sepertinya waktunya nggak cukup kalau kita bahas semua, tapi saya akan mungkin di enabler saya nggak bahas semua ya. Nanti saya langsung 1 minggu lagi saya bahas enabler, nanti di 2 minggu lagi saya bahas yang chapter 6-nya gitu ya. Seperti itu. Diikutin aja, kemudian materinya masih dari e-booknya dan dari kuis-kuisnya. Jadi nanti minggu depan saya kasih lagi soal-soal latihan yang mungkin nanti ada sesi saya bahas ya, jawaban yang benar yang mana gitu ya. Ini saya ambil dari pelatihan asli COVID-5 ya, untuk persiapan sertifikasi. Ini konsepnya tentang COVID-5 ya. Jadi saya pengen setelah mata kuliah ini, minimal Anda punya skor yang di atas 70 lah ya, tentang COVID-5 ya. Nah, nanti kalau Anda mau pakai, bisa jadi portofolio gitu ya. Kalau Anda pernah ngerjain. Kalau mau realnya Anda ambil sertifikasi real COVID-5-nya ya. Seperti itu. Sama terakhir apa tadi? Presentasi kelompok. Jadi silakan mulai bikin kelompok dan silakan mulai mencari skripsi full ya. Sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Halo. Halo Pak. Cukup ya. Cukup ya. Oke, mudah-mudahan tidak lama-lama kagetnya ya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.